yang terbaik yang ada dilakukan oleh para host kita yang ada di luar negeri bisa berkunjung ke kamarpelajar.com/lokakarya. Oke, kalau gitu satu lagi saya mau mengingatkan bahwa dalam acara ini agar kita sama-sama enak mendengarkan guide kita, kita mohon bantuan untuk membuat silent mic-nya pada saat acara berlangsung. Dan jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau boleh juga langsung dilepas mute-nya dan ditanyakan. Dan nanti pertanyaan akan dibacakan oleh guide kita, dan setelah selesai, oleh dijawab oleh guide kita, dan akan setelah selesai menjelaskan masing-masing tempat. Ya, itu aja sepertinya. Kalau gitu, kita persilakan Mas Mita untuk memulai kita. Monggo, Mas. Ya, Mas. Terima kasih atas waktunya. Uh, Terima kasih kami ucapkan pada Mas Ferdi dan juga tim Kamar Pelajar, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkenan hadir di malam hari ini, waktu Indonesia, dan di sore hari ini di waktu Kairo. Langsung saja, saya akan memberikan presentasinya. Saya masukkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya ucapkan selamat datang di Republik Arab Mesir, atau marhaban bikum bi Jumhuriyati Masril Arabiyah. Welcome to Egypt. Sebelum kita membahas mengenai objek atau destinasi wisata yang ada di Mesir, ya kita sedikit mengenal selayang pandang mengenai Mesir, mulai dari geografisnya, kemudian sosial budaya, hingga apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum pergi ke Mesir. Nah, yang pertama adalah mengenai geografis, ya. Secara geografis, ya, Mesir terletak berada di Afrika Utara, dan dia terletak di bagian timur dari Gurun Sahara. Dan Mesir mempunyai satu sungai yang cukup besar dan menjadi tumpuan utama daripada Mesir sendiri, yaitu Sungai Nil. Nah, jadi semua sumber air yang digunakan oleh Mesir sampai saat ini berasal dari Sungai Nil. Nah, nama negara sendiri, kalau semisal kita bandingkan dalam beberapa bahasa, emang berbeda-beda, ya. Kalau semisal dalam bahasa Indonesia diberi nama Mesir karena diambil dari kata Masr dalam bahasa Arab. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Egypt karena dia mengambil dari bahasa Yunani yang berasal dari Egypto. Kemudian kemudian pertanyaannya adalah bagaimana bangsa Mesir sendiri menamai negerinya? Karena baik nama Mesir maupun nama Egypt adalah nama yang diberikan oleh bangsa luar Mesir atau non-Mesir untuk menyebut tanah Mesir. Nah, orang Mesir sendiri memberi nama tanahnya dengan sebutan tanah air Kemet. Kalau dalam tulisan hieroglif itu KMT tanpa huruf vokal. Sorry, bentar, Nah, sorry. Iya. Udah ya. Oke, mohon maaf tadi ada ini yang presenting ini. Oke, lanjut Mas. Iya. Bisa untuk lagi nggak? presentasinya kelihatan ya? Iya, boleh diulang lagi. Tadi kebetulan ada yang ini. Bisa di present lagi, Mas. Oh, oke. Ini sudah present kok. Oh iya, belum kelihatan sih. Oh, belum kelihatan.
Dikeluarin dulu habis Iya, itu di stop share. dulu. Saya keluarin dulu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, saya present lagi. Oke, sudah Mas. Sudah masuk? Ya, Sudah. sudah. Saya kembali ke soal nama tadi ya. Nah, jadi kita akan mengenai geografis dulu ya. Di dalamnya ada mengenai nama, perbatasan, bentang alam, dan iklim. Nah, nama Mesir sendiri, bangsa Mesir menamai negerinya dengan sebutan Kemet. Ya, Kemet atau dalam bahasa Mesir kuno berarti tanah yang hitam. Karena memang bangsa Mesir kuno ini hidupnya di sekitaran sungai Nil saja, di lembahnya kanan kiri, yang mana tanahnya itu hitam. Nah, mereka hidup di sekitar tanah itu untuk bercocok tanam. Karena setelah tanah itu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, menjauhi dari sungai, akan ditemukan pasir. Nah, pasir-pasir inilah yang disebut sebagai wilayah Sahara yang tandus dan tidak bisa ditanami sama sekali. Sehingga mereka membatasi wilayahnya dengan wilayah-wilayah subur tadi. Nah, kemudian untuk perbatasannya, untuk perbatasan sendiri, Mesir ya, Mesir dibatasi oleh beberapa negara. Di bagian selatan kita bisa menemukan Sudan, kemudian di bagian barat ada negara Libya dengan Chad, dan di bagian utara ada beberapa negara seperti Siprus, kemudian ada Turki, kemudian juga Yunani. Dan kemudian di bagian timur itu ada beberapa negara seperti Saudi, kemudian Jordan, kemudian Palestina, seperti itu. Nah, di Bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat di sini, kalau kita lihat di Google Map, ini bagian geografis dari Mesir. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang lihat bagian hijau, ini yang disebut sebagai lembah Sungai Nil. Nah, rata-rata kota-kota besar terkenal yang menjadi destinasi wisata semuanya terletak sepanjang Sungai Nil, dari hulu sampai hilir, dari Aswan hingga kota Alexandria. Ya. Nah, nanti salah satu kota yang akan kita kunjungin adalah kota Kairo untuk episode ini. Nah, kemudian selanjutnya, nah, bentang alam tadi sudah dijelaskan bahwasannya Mesir merupakan negeri yang cukup tandus karena letaknya berada di gurun Sahara. Nah, letak ini membuat Mesir beriklim sangat kering, ya, sehingga Mesir hanya memiliki curah hujan yang cukup sedikit, yaitu setahun maksimal bisa 7 sampai 10 kali. Itu pun hanya gerimis, hujan gerimis saja. Makanya semua sumber air itu berasal dari Sungai Nil. Bisa dibayangkan kalau seandainya hujan tidak turun dan juga Sungai Nil juga tidak mengalir, maka bisa dipastikan Mesir bisa hilang dari peta. Seperti itu. Itu pun sudah banyak terjadi dalam catatan-catatan sejarah dalam masa Mesir kuno, kemudian masa Islam, Amr bin As, dan lain sebagainya. Nah, untuk iklim, karena Mesir terletak berada di daerah subtropis, maka Mesir seperti negara-negara 4 musim lainnya. Dia memiliki 4 musim, yaitu musim gugur, musim dingin, musim semi, dan musim panas. Seperti itu. Nah, makanya untuk kalau ingin berkunjung ke Mesir harus lihat juga waktu itu bulan apa, karena akan mempengaruhi tempat mana yang akan kita tuju. Kalau semisal musim dingin, maka sebaiknya kita bepergian ke arah selatan. Mengapa demikian? Karena di bagian selatan
mendekati garis khatulistiwa dan iklimnya cenderung hangat. Tapi kalau musim dingin kita ke utara, ke Laut Mediterania, maka yang ada mendung dan kadang hujan salju seperti itu. Ya, jadi kurang cocok lah. Nah, tapi kalau musim panas, jangan kebalikannya, jangan ke selatan. Karena kalau ke selatan itu namanya bunuh diri. Karena panas sekali dan suhu itu bisa mencapai 40 lebih. Mulai 40 sampai 45 derajat Celcius. Nah, tapi kalau memang harus musim panas, biasanya kalau pergi ke selatan seperti ke Aswan, ke Luxor, maka kita bisa mengambil keliling di malam hari. Ya, tentunya ada jam keliling kuil-kuil kuno di malam hari. Nah, kalau musim panas pilihannya kita ke Laut Mediterania, menikmati Alexandria, kemudian menikmati wilayah Dahab, Sharm el-Sheikh, Hurghada dan lain sebagainya. Intinya main air. Oke, selanjutnya kita ke sosial dan budaya. Nah, bangsa Mesir sendiri seperti Indonesia ya, bersuku-suku cukup banyak ya. Jadi Mesir ini salah satu negara yang suku bangsanya banyak karena memang letak geografisnya juga di perbatasan antara Afrika, antara Asia dengan Eropa. Nah, makanya dari letak geografis ini berbagai bangsa sudah silih berganti datang dan menempati Mesir sehingga terjadi melting pot atau asimilasi budaya. Ya, bisa kita temukan dari zaman dulu orang Mesir asli, kemudian ada orang Yunani, ya, kemudian ada orang Romawi, kemudian datang orang Arab. Nah, untuk saat ini komposisi sukunya yang paling besar adalah orang Arab, ya. Kemudian ada di selatan namanya orang Nubia yang berbatasan dengan Sudan, ya. Mereka memiliki ciri kulit yang lebih dominan coklat, ya. Kemudian mereka juga punya bahasa sendiri yang tidak dipahami oleh orang utara, ya. Jadi tapi mereka ngomong bahasa nasional yaitu bahasa Arab. Nah, bahkan saking susahnya bahasa Nubia ini dipelajari atau asingnya oleh tentara Mesir waktu perang Arab dengan Israel waktu itu menggunakan kode rahasia menggunakan bahasa Nubia. Kemudian kalau di sebelah barat yang berbatasan dengan Libya itu ada suku Amazigh, ya. Kalau semisal orang selatan ini seperti ini, ya, ini mbak-mbaknya yang senyum cantik. Seperti gula Jawa. Nah, kemudian kalau orang selatan, tengah, dan agak utara ini seperti ini orangnya. Nah, kalau orang Amazigh dan orang Badui di timur, baik yang di perbatasan Libya maupun yang di perbatasan Semenanjung Sinai, itu orangnya seperti ini. Ya, mereka sangat dekat dengan daerah Arab, kemudian jadi budaya kulturnya sangat dekat ke arah sana. Bahkan cenderung ke orang Palestina, ke orang Syam gitu, secara tradisi dan budaya seperti itu. Kemudian untuk agama, ya, kalau dulu orang Mesir itu menyembah pagan, sekarang mayoritas justru beragama Islam. Ya, rata-rata mereka Muslim. Selain ada Muslim, juga ada komunitas Kristen ya dari berbagai madhab. Tapi yang paling terbanyak Kristen Ortodoks ya. Selain Ortodoks juga ada Kristen Katolik, Protestan, Armenia, juga Ortodoks Syam seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Yahudi. Nah, Yahudi ini minoritas. Namun jumlahnya semakin sedikit setelah terjadi perang antara Arab dengan Israel, yaitu setelah tahun 1950 ke atas. Seperti itu. Namun demikian mereka hidup sangat rukun dan kita bisa melihat dari kehidupan sehari-hari, kemudian dari seni, dari film itu banyak terinspirasi dari budaya lokal ya. Bahkan kalau semisal puasa kemudian ada berbuka bersama, orang Muslim itu biasanya mengajak tetangganya yang Kristen untuk berbuka bersama dan orang Kristen kadang mengirim makanan ke orang Muslim ataupun sebaliknya ketika Natal atau Paskah itu biasanya orang Muslim kirim makanan ke orang Kristen dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian untuk bahasa yang digunakan secara umum, secara nasional itu Mesir dalam administrasi menggunakan bahasa Arab Fushah, Al-Arabiyah Al-Fushah.
Namun dalam percakapan sehari-hari, Mesir menggunakan bahasa Amiyah. Ya, bahasa Amiyah sendiri merupakan dialek. Jadi dialek ini terjadi karena persinggungan antara bahasa Fusha yang dibawa oleh orang Arab terdahulu dari Semenanjung Saudi bercampur dengan bahasa Mesir kuno yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berasimilasi menjadi bahasa Amiyah. Jadi kalau kita belajar bahasa Amiyah, secara tidak langsung kita juga belajar bahasa Mesir kuno. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk kuliner, ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kuliner, ini memang seru ya. Aduh, apalagi udah sore nih. Malam udah lapar nih. Nah, Iya, jadi betul. Mesir ini karena tadi banyak bangsa yang berasimilasi di tanah Mesir, makanannya pun sangat bervariasi, sangat variatif ya. Mereka punya makanan yang dipunyai orang Yaman, ya, kemudian orang Saudi, orang Sam, orang Turki, ya, kemudian orang Libya dan lain sebagainya. Salah satu yang terkenal sebagai makanan nasional adalah kushari. Nah, bagaimana bentuknya kushari? Berikut bentuknya. Nah, kushari sendiri ini sangat cocok bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang vegan atau vegetarian karena Oke. tidak ada kandungan daging apapun. Tidak ada dagingnya Ya, ya. jadi iya, kushari ini terbuat dari nasi, kemudian ada lentil, ada kacang, ada spaghetti, makaroni spaghetti, kemudian dikasih saus salsa tomat, kemudian dikasih bawang dan beberapa bumbu lainnya. Nah, rata-rata teman-teman Indonesia biasanya menyebut ini sebagai makanan rakyat karena hampir ada di semua penjuru kota Kairo. Oh, Bahkan gitu. sekarang Oke. kushari sudah ada dalam bentuk instan. Oh iya. Oh, Iya, tahun ini baru jadi ada. tinggal dalam bentuk Tinggal instan. diseduh. Oke. Jadi bagi teman-teman Indonesia yang pernah sekolah di Kairo dan kangen itu bisa bawa kushari instan. Seperti itu. Makanan selanjutnya yaitu to'miyah. Nah, to'miyah ini sangat populer dimakan ketika sarapan, ya. Tapi orang juga banyak yang makan dari mulai sarapan, makan siang sampai makan malam. Saking senangnya dengan to'miyah. Nah, to'miyah ini bentuknya seperti bergedel. Cuma kalau kita terbuat dari kentang, mereka terbuat dari kacang. Jadi sejenis Oh, kacang kacang. Ya. kedelai tapi yang putih ya. Terus Oh, ditumbuk, oke, oke. dicampur bumbu, lalu Oke. kemudian diberi pewarna dari dedaunan. Jadi kalau kita buka, walaupun dalam luarnya kuning, coklat, pas dibuka itu warnanya hijau. Ya, jadi benar-benar cocok untuk vegetarian. Nah, tokmiyah ini biasanya dimakan dalam satu paket. Biasanya ada full atau kacang merah yang ditumbuk, ya. Ini bentuknya. Kemudian ada telur dadar, ya, kemudian dimasukkan ke dalam ish atau roti khas Mesir. Gitu. Nah, karena kita sudah siapa ini yang muncul? Iya, jadi setelah kita kita mengetahui secara geografis dan sosial budaya, kita tonton dulu video yang satu ini mengenai beberapa budaya khas Mesir ya, sambil kita break gitu. Silakan. Ini video ini dari teman saya. Dia seorang YouTuber kanalnya namanya Jejak Mil. Ya, namanya Lukman Hakim. Silakan. Selamat menikmati. Oh, sorry. Mesir merupakan salah satu negara yang terletak di dua benua, Asia dan Afrika. Meski sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir, tak membuat Mesir kehilangan daya tariknya. Mesir memiliki sekitar 104 juta penduduk yang religius, peaceful, dan juga sedikit chaos. Beberapa masjid besar yang saya temukan biasanya terdapat gereja di seberangnya, dan setiap warga yang diajak berinteraksi selalu welcome dengan lawan bicaranya. Dan di video kali ini, saya akan membagikan 10 fakta unik tentang budaya Mesir yang harus kalian ketahui. Let's check it out. 1. Tea is life. Kegemaran minum teh sambil menghisap shisha merupakan pemandangan umum yang banyak dijumpai di Mesir, terlebih di kedai kopi kota Kairo. Setiap distrik dan gang yang saya lalui, biasanya terdapat 2-5 kedai kopi. Di kedai kopi tersebut, tua muda biasa menikmati secarik teh dengan daun mint
sambil melepas penatnya hari. Dan tidak sedikit pula yang datang hanya sekedar untuk menobat klub kesayangan mereka. 2. Bahasa Amiyah. Bagian ini melanjutkan studi di Mesir. Di samping harus menguasai bahasa Arab fusha atau resmi, dianjurkan juga belajar bahasa Amiyah Mesir. Amiyah adalah bahasa Arab pasar yang digunakan penduduk lokal sehari-harinya. Tak mesti ikut kursus. Cukup dengan sering berinteraksi langsung dengan warga lokal, bahasa Amiyah bisa cepat kalian kuasai. 3. Populasi anjing. Datang ke Mesir, jangan kaget kalau melihat anjing berkeliaran di mana-mana. Karena populasi anjing di Mesir tergolong banyak. Bahkan kita bisa dengan mudah menyaksikan anjing di jalanan, parkiran, ataupun distrik-distrik yang daerahnya cukup padat. Tapi tenang, anjing di sini tidak galak kok. Cukup diusir dengan isyarat, anjing akan segera kabur. 4. Fanatik sepak bola. Sepak bola merupakan cabang olahraga nomor 1 yang banyak diminati warga Mesir, khususnya jika kesebelasan Al-Ahli dan Zamalek sedang bertanding. Dua klub ini memang memiliki pendukung yang sangat fanatik, namun ketika timnas Mesir bermain, semua bersatu di bawah bendera Mesir. Maka gak heran jika orang Mesir sangat mengidolakan sosok Muhammad Salah yang saat ini sudah menjadi pesepak bola top di kancah internasional. 5. Privilege pejalan kaki. Jalan kaki merupakan budaya bagus di Mesir yang masih bertahan hingga saat ini. Meskipun tidak banyak ditemukan trotoar khusus pedestrian, tetapi untuk para pejalan kaki, mereka memiliki keistimewaan khusus. Sebagai contoh, jalan kaki di sini biasa menyeberang jalan tanpa harus menunggu jalanan sepi dari kendaraan. Cukup dengan mengangkat tangan ke atas, kendaraan otomatis memberi ruang untuk mereka. Ya, meskipun ini kurang baik sih untuk keselamatan. 6. Jam aktif warga atau pasar. Di Mesir, jangan berharap subuh atau pagi hari bisa berbelanja di pasar. Karena jam aktif pasar di Mesir berbeda dengan di Indonesia atau negara Asia lainnya. Biasanya pasar atau toko-toko di Mesir buka pada siang hari atau setelah zuhur. 7. Gandengan tangan dan cium kening. Orang Mesir juga dikenal memiliki ikatan kekeluargaan dan persahabatan yang erat. Tak heran budaya bergandengan tangan antar sama jenis menjadi pemandangan normal di Mesir. Selain itu, budaya sapa cium kening juga menjadi adab yang baik meskipun dilakukan terhadap orang yang lebih tua ataupun berilmu. 8. Alunan Al-Quran dan tulisan Islami. Fenomena Islam dan Arab telah menyatu dalam lubuk bangsa Mesir. Maka jangan heran kalau ternyata kehidupan mereka dipenuhi dengan warna Islam. Sebagai contoh, alunan Al-Quran yang mana tersedia di banyak tempat, mulai dari supermarket, pertokoan, hingga kendaraan umum. Begitu pula dengan tulisan ayat Al-Quran, hadis, dan zikir yang menjadi penghias perbendaharaan mereka. Tulisan sholawat dan latan Allah adalah yang paling populer saya temui. 9. Maidatul Rahman. Di Mesir ada kebiasaan indah ketika momen Ramadan, yaitu Maidatul Rahman atau hidangan berbuka gratis. Semua elemen masyarakat berhak menikmati menu yang mereka namai hidangan Tuhan ini. Menu-menu yang disediakan juga istimewa, dari kurma, roti, hingga daging serta lauk pauknya. 10. Masyrubat. Salah satu keramat tamahan orang Mesir adalah penyediaan masyrubat atau water vending machine. Mesin penyedia air segar ini bisa dengan mudah didapati di jalanan kota Kairo. Dan saya sarankan ketika Anda meminumnya, agar menggunakan gelas atau botol pribadi, supaya lebih aman dan higienis. Jadi, itulah 10 fakta menarik tentang budaya Mesir. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke Mesir, pastikan sudah mengetahui hal tersebut. Saya Lukman Hakim, see you next time. Iya. Nah, selanjutnya setelah kita melihat sosial budaya Mesir, kita kembali ke kilas sejarah, ya, mengenai sejarah singkat Mesir dari awal hingga era modern. Nah, ini cukup panjang. Kita kita ringkas saja. Nah, jadi ada 7 masa secara umum, secara garis besar masa sejarah yang diarti oleh Mesir. Mulai dari yang pertama yaitu masa Mesir kuno. Masa Mesir kuno ini berlangsung dari 3100 sebelum Masehi sampai 332, yaitu di mana pertama kali Mesir disatukan, kemudian sampai berlangsung 30 dinasti dan ditaklukkan oleh Alexander the Great pada tahun 332. Nah, di masa-masa ini dibangun yang namanya piramid-piramid besar, ya, salah satu tempat yang akan kita kunjungi nanti.
kemudian juga terjadi banyak kisah-kisah sejarah seperti Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa, sampai Nabi Isa seperti itu yang pernah ke Mesir. Kemudian juga Ramses II ada juga, dan semua tokoh-tokoh yang ada di Mesir kuno. Lalu kemudian lanjut yaitu masa Alexander the Great dan Ptolemy yang berlangsung dari 332 sebelum Masehi sampai 30 sebelum kelahiran Nabi Isa. Nah, masa ini merupakan masa keemasan kota Alexandria, karena ibu kota Mesir yang tadinya ada di daerah pedalaman kemudian dipindahkan ke pesisir, yaitu kota Alexandria yang dibangun oleh Alexander the Great. Nah, di kota ini juga ada salah satu keajaiban dunia, yaitu Biblioteka atau Perpustakaan Besar Alexandria, yang kemudian hari ini masih bisa kita kunjungin walaupun itu dibangun ulang, ya. Kemudian selanjutnya yaitu masa Kekaisaran Romawi. Nah, masa Kekaisaran Romawi ini ditandai dengan kalahnya Cleopatra yang ketujuh, ya, dalam perang Auctium tahun 30 sebelum Masehi. Nah, di masa ini akhirnya Mesir yang tadinya menjadi negara berdaulat kemudian menjadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi di wilayah Levant. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu masa Kesultanan Islam. Nah, masa Kesultanan Islam ini berlangsung dari 641 Masehi sampai 1798 Masehi. Nah, masa Islam ini ditandai dengan datangnya sahabat Amr bin As yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin Khulafaur Rasyidin kedua yang berpusat di Madinah. Nah, saat itu kemudian Mesir menjadi provinsi dari negara atau kehilafahan Islam di Madinah, seperti itu. Nah, di masa ini terdapat banyak sekali dinasti-dinasti, mulai dari dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah, Tuluniyah, Ikhshidiyah, Fatimiyah, kemudian Ayyubiyah, Mamalik, Utsmani sampai tahun 1798 ketika Napoleon Bonaparte datang beserta pasukannya menjajah atau ekspansi Mesir. Nah, namun ekspansi Bonaparte ini tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun saja, yaitu dari 1798 sampai 1801. Nah, itu karena memang perlawanan yang cukup kuat dari bangsa Mesir sendiri dan dibantu oleh salah seorang admiral atau jenderal Kesultanan Utsmani yang berasal dari wilayah Makedonia yang bernama Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali inilah kemudian di tahun 1805 setelah berhasil mengusir Prancis kemudian mendirikan dinasti sendiri yang tunduk kepada Kesultanan Utsmani yang ada di Babulang Ali atau Istanbul. Nah, kemudian banyak raja sampai kemudian tahun 1952 ketika sistem kerajaan dari dinasti Alawiyah ini diganti dengan sistem republik tahun 1952 yang ditandai dengan presiden pertama Mesir yaitu Muhammad Najib, ya. Nah, sistem republik ini berlangsung sampai masa kita sekarang. Nah, demikian kilas sejarah Mesir dari masa ke masa. Wah, menarik sekali nih Mas ya. Ini kira-kira ada pertanyaan nih Mas. Kita boleh baca pertanyaan dulu ya. Boleh, silakan. Ya, ini dari Mas Aupa Sidik. Baru tahu di Mesir bisa ada salju katanya. Bagaimana Iya, itu? betul. Nah, sama seperti negara-negara umumnya yang subtropis, Mesir pun bisa turun salju dengan syarat, ya. Karena Mesir ini negara yang ada di gurun pasir. Nah, turun salju di berbagai daerah itu bisa berbeda-beda curahnya tergantung suhu yang ada di tempat tersebut. Contohnya ketika Mesir semuanya hujan salju, khususnya daerah Kairo dan bagian utara sampai ke Alexandria, itu hujannya bervariasi. Karena Kairo itu kota besar dan penduduknya itu lebih dari 20 juta kalau nggak salah. Itu membuat emisi yang panas di atmosfernya sehingga salju yang harusnya turun itu kemudian hanya menjadi gerimis. Berbeda dengan di Alexandria,
karena dia dekat dengan Laut Mediterania. Nah, Hmm. ada tempat yang sejajar posisinya dengan Kairo, tapi dia tetap hujan salju. Kenapa demikian? Karena wilayahnya tidak banyak kota besar seperti di Semenanjung Sinai. Nah, di sana tetap ada hujan salju karena memang wilayahnya juga puncak seperti itu. Jadi hujan salju. Oke. Ya, kadang-kadang dan itu biasanya siklus tahunan. Seperti siklus tahunan 5 ya. tahun, 10 tahun Hmm. seperti itu. Jadi ada anomali cuaca yang membuat dia suhunya turun drastis atau naik drastis seperti itu. Iya. Yang kami pernah jumpai dulu tahun sekitar 2014 atau 15 itu hujan salju di Kairo, khususnya di New Cairo itu hujan salju. Oke Mas, kayaknya itu masih itu dulu pertanyaannya, bisa lanjut Mas? Ya, oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, setelah kita mengetahui sosial budaya dan sejarah, ya kita perlu mempersiapkan beberapa hal sebelum kita berkunjung ke Mesir. Antara lain yang pertama adalah visa. Nah, dimanapun kita perlu visa sebelum masuk ke sebuah negara. Nah, dulu antara Mesir dengan Indonesia punya hubungan diplomatik yang cukup baik, sehingga kita punya VOA atau visa on arrival. Namun belakangan visa on arrival sepertinya tidak dipakai lagi, ya. Dan orang-orang ketika akan berkunjung ke Mesir harus dia apply atau mendaftar visa di kedutaan besar Mesir yang ada di Jakarta, seperti itu. Nah, ini bentuk visanya seperti ini. Oke. Ya, itu. Jadi visa turis ya Mas ya? Iya, visa turis, betul sekali. Oke. Nah, berbeda kalau visa pelajar. Nah, visa pelajar pun biasanya tidak diterbitkan di kedutaan besar, tapi kadang kita pakai visa turis dulu, habis itu nanti ngurus di Mesir, seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu tiket pesawat. Nah, tiket pesawat kalau semisal ke Mesir itu memang harus round, jadi PP pulang pergi. Nggak bisa kita satu pesan cuma pergi aja, pulangnya nanti. Karena itu nanti diindikasikan ketika nanti di bandara itu mau kerja di Mesir dan nggak pulang lagi, seperti itu. Dan ngomong-ngomong tiket pesawat, Mesir itu lebih murah dibandingkan kalau kita dibandingkan semisal jarak yang sama seperti dari Kairo ke Maroko, itu hampir mirip gitu. Nah, tiket pesawatnya sekitar berkisar dari mulai 500 atau 600 USD sampai yang paling mahal bisa sampai 1000 seperti itu. Dari Indonesia ya? Ya? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Oh, Iya, dari Indonesia. Nah, namun pilihannya lebih banyak lagi. Kalau yang suka petualangan bisa nanti pakai Malaysian Air atau nanti pakai Turkish Airlines, walaupun agak mahal tapi nanti transit di Istanbul juga, atau nanti ganti lagi ke Malaysia, kemudian ke Istanbul ke Yunani, Yunani baru Kairo. Nah, dulu orang seperti itu, jalan-jalan. Nah, nanti biasanya ada beberapa maskapai yang melayani itu, yang umum biasa dipakai dan harganya terjangkau. Yang paling terjangkau biasanya Qatar. Nah, cuma Qatar karena sekarang hubungannya sedang tidak baik dengan Mesir dan negara-negara lain, ya jadi maskapai Qatar ini diblok oleh Saudi dan Mesir, ya. Jadi alternatif kita untuk mendapatkan tiket murah sekarang hilang. Kemudian diganti selanjutnya yaitu Etihad. Nah, Etihad dan Emirat. Ya. Dan kemudian belakangan yang menjadi favorit yang menggantikan Qatar yaitu Oman Airways, itu yang cukup Oman, murah. Ya, promonya banyak juga gitu ya, Omannya. Oman. Ya, itu. Kemudian selanjutnya yaitu imigrasi. Nah, ketika kita sudah dapat visa, kemudian kita dapat tiket pesawat, nanti imigrasi. Nah, biasanya di imigrasi Mesir ini cukup ketat biasanya. Ketika baru mau masuk, biasanya antriannya panjang. Kalau yang sebelum-sebelumnya panjang. Tapi dalam 2 tahun terakhir ini banyak jendela pelayanan yang diperbanyak dan semakin mudah seperti itu. Nah, yang jelas jangan bawa barang-barang yang mencurigakan, yang peraturannya samalah dengan bandara-bandara lainnya seperti itu. Yang jelas jangan bawa durian aja. Kemudian selanjutnya yaitu 4, yaitu musim berkunjung. Nah, musim berkunjung tadi sudah dijelaskan sedikit ya.
musim berkunjung ini memang paling enak kalau semisal kita ke Mesir itu memang di bulan-bulan sekarang, ya, dari mulai bulan ketiga sampai bulan ke-8 itu cuacanya enak. Tapi kalau udah bulan Juli masuk ke Agustus itu biasanya panas. Tapi yang paling enak tuh mulai dari bulan 3 ke atas karena itu udah masuk musim semi dan udaranya seperti di Indonesia. Seperti itu. Ya, terkait dengan musimnya ada pertanyaan juga nih Mas dari Silakan. Ibu Astiti Suhirman, musim dingin dan musim panas, apakah di bulan yang sama seperti Indonesia, Mei sampai Juni musim panas gitu? Betul, kurang lebih sama. Jadi kalau Mesir itu sama dari bulan biasanya musim semi itu Mei April. Mei April, kemudian April udah agak panas, April, Juni, Juli, Agustus itu musim panas 4 bulan. Seperti itu. Oke. Sama satu lagi nih Mas ya, kalau wisata Ancient Egypt destinasinya lebih banyak di mana dan kapan the best season untuk ke sana dari Bu Nina Andriani? Mulai biasanya the best season mulai dari bulan 11, bulan November dan Desember sampai kemudian bulan 3. Kenapa demikian? Karena di Mesir sedang musim dingin dan Kairo sedang dingin-dinginnya, tapi di daerah selatan Aswan itu malah hangat. Oke. Jadi kita malah bisa mandi di sungai ketika orang Kairo sedang berpakaian jaket tebal seperti itu. Gitu. Jadi the best season-nya tadi dari bulan November sampai bulan Maret. Kemudian untuk tempatnya itu ada kota Aswan, ada kota Luxor, dan Kairo sendiri itu banyak. Untuk destinasi Ancient Egypt tadi di ya, betul. Aswan, Luxor, dan Kairo ya. Oke. Betul. Sama satu kota lagi Memphis. Memphis. Itu ibu kotanya, ya, ibu kotanya di selatan kota Kairo. Oke Mas, saya lanjut dulu. ya. Ya, silakan lanjut Mas. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan lagi juga pakaian. Tadi kalau musim dingin kita persiapkan jaket juga ya. Karena kadang musim dingin di Kairo ini walaupun siangnya agak hangat, kadang panas, tapi tiba-tiba ketika matahari sudah tenggelam, tiba-tiba langsung dingin. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Jadi harus bawa semisal jaket pack yang bisa mudah dibawa gitu kalau musim dingin. Kalau musim panas ya kita pakai pakaian yang cerah warnanya supaya tidak menyerap panas dan cenderung sejuk seperti itu. Nah, untuk pakaian karena di Mesir itu mayoritas adalah Muslim, ya maka diharapkan untuk berpakaian yang modis. Modis di sini adalah bukan modis gaya-gaya, tapi modis sopan, ya. Modis sopan, gitu. Jadi kalau semisal perempuan pakai pakaian yang semisal di atas sikut ini, di bawah sikut, kemudian di bawah lutut seperti itu. Karena dengan begitu ketika kita menghormati orang lokal pun akan sangat respect. Jadi bahkan kalau semisal non muslim pun kalau mereka ucapkan salam, mereka balik salam juga. Dan kalau ada apa-apa mereka pasti ditolong. Ya walaupun tanpa salam juga. Tapi kalau bisa kita di sini salam ya, say hello atau apa gitu. Kalau semisal lewat gitu. Nah, tadi pakaian ya. Kemudian selanjutnya itu mengenai mata uang. Nah, di Mesir ini mata uangnya bisa dilihat di layar bagian atas ini. Yang namanya adalah mata uang pon atau dalam bahasa setempatnya disebut sebagai juneh. Ya. Jadi satu pon ini adalah mata uang paling kecil tapi masih dipecah lagi. Satu pon sama dengan 100 piaster atau kalau zaman dulu kita itu 1 rupiah sama dengan 100 sen. Seperti itu. Namun kalau sekarang 1 pon ini kalau buat beli itu dapat roti ish 2 buah. Masih bisa buat makan. Nanti tinggal beli tokmiyah tadi ya. Beli sekitar 2 pon bisa dapat 4 atau 6 gitu. Jadi kita bisa makan sarapan hanya dengan 3.000 rupiah. Hanya dengan 3 pon. Seperti itu. Kemudian untuk ketika sampai di Mesir kan pasti kita pengen belanja atau menggunakan uang setempat ya. Nah, ada beberapa alternatif untuk penukaran uang
ya dengan rate yang cukup bagus, biasanya itu ada di bank, ya. Di bank-bank Mesir itu rate-nya bagus. Ya, kalau bisa gunakan bank Mesir, jangan gunakan money changer. Money changer itu dia kalau bisa dijadikan sebagai pilihan terakhir. Karena rate-nya kadang bisa berapa ya, 8%, 10% dari nilai tersebut gitu. Tapi kalau semisal menggunakan bank, itu rate-nya paling kecil. Nah, dan sekarang di Mesir juga sudah muncul ATM-ATM yang bisa nukar. Jadi kita masukkan uang semisal $100, $100 bisa langsung keluar pound dalam bentuk yang sudah sangat pas seperti itu. Jadi sangat mudah. Dan mata uang Mesir ini cukup 50-50 ya sama Indonesia. 1 pound Mesir sama dengan kalau sekarang sekitar 900 rupiah. Ya, jadi 1 pound sama dengan 900 rupiah. Seperti itu. Dan biaya di Mesir juga cukup murah untuk sehari-hari, baik buah-buahan, ya, kemudian makanan, apalagi makanan pokok semuanya disubsidi sama pemerintah. Jadi kalau ke Mesir di masa sekarang, bapak-bapak ibu-ibu tuh serasa kayak di Indonesia tahun 80-an mungkin ya. Karena masih banyak komoditas utama kita yang disubsidi. Seperti itu. Demikian untuk hal yang perlu dipersiapkan. Ada pertanyaan? Belum ada nih Mas, lanjut aja Mas. Oke, kalau enggak kita lanjut ya. Nah, sekarang kita tonton dulu juga video break juga mengenai Mesir sebelum masuk ke 10 destinasi. Selamat menyaksikan. Oke, gimana tadi videonya? Sudah cukup mewakili dan semakin tertarik untuk segera ke Mesir. Nah, selanjutnya yaitu 10 destinasi wisata populer di Kairo. Nah, salah satu kota yang akan kita kunjungi untuk pembahasan kali ini adalah kota Kairo. Nah, di Kairo sendiri ini merupakan kota yang sudah cukup lama sekali ya. Jadi dari generasi ke generasi itu sudah didiami oleh banyak bangsa dari Mesir kuno sampai kemudian masa Islam sehingga meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti itu. Nah, adapun 10 wisata populer antara lain yang pertama yaitu Piramida Agung di Giza dan Sphinx. Kemudian yang kedua adalah Museum Tahrir yang berisi peninggalan Mesir kuno. Kemudian ada 3 Bazar Han Halili, tempat atau pusat oleh-oleh dan belanja.
untuk keperluan souvenir Mesir. Kemudian yang keempat yaitu Masjid Al-Azhar, salah satu universitas tertua di dunia. Kemudian yang kelima Masjid Ibnu Tulun, merupakan masjid tertua bahkan sebelum Al-Azhar dan cukup luas, masjid terluas di Mesir. Kemudian 6 Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, teman-teman yang suka game Crusader ini menarik sekali nih peninggalan ini. Kemudian yang ketujuh yaitu Old Cairo atau Fustot. Nah, Old Cairo ini tempat yang sangat bagus untuk belajar mengenai toleransi, ya. Bagaimana, kenapa demikian? Nanti kita bahas lebih lanjut. Yang ke-8 yaitu Masjid Sultan Hasan. Yang ke-9 Museum Seni Islam yang menyimpan ratusan ribu peninggalan Islam mulai dari dinasti Umayyah sampai Utsmani, mulai dari pensil, mulai dari sisir sampai batu nisan, semuanya ada di sana. Ya, kemudian yang terakhir yaitu Al-Mu'iz, ya. Al-Mu'iz ini merupakan jalan protokol dari kota tua Kairo yang mana membentang dari utara sampai selatan, membentang dari Babul Futuh. Jadi ada gerbangnya, sangat indah sekali. Kalau lihat nanti kita bisa tengok bersama, ya, dari Babul Futuh sampai Bab Zuela. Ya. Oke. Langsung saja kita ke destinasi pertama yaitu Piramida Agung Giza. Nah, ini. Nah, say hello to untanya. Nah, ini kita lihat ini di belakang unta ini ada Piramida Giza. Nah, Piramida Giza ini merupakan tempat paling banyak dikunjungi kalau semisal di list satu tempat yang paling dikunjungi di seluruh Mesir, ya piramida ini. Ya, karena memang piramida ini selain dari sisi sejarah yang sangat kaya akan sejarah, juga tempatnya eksotis pemandangannya. Nah, piramida sendiri berfungsi digunakan sebagai makam para raja. Ya, seperti yang kita tahu, piramida ini terletak di bagian barat Sungai Nil. Ya, sedangkan kota Kairo secara umum ada di bagian timur Sungai Nil. Nah, mengapa demikian? Karena orang Mesir kuno itu percaya pada mitologi penyembahan salah satu dewa, yaitu Dewa Ra, yang merupakan dewa matahari. Sehingga bentuk atau apa istilahnya ya, pembangunan kotanya, ya pembagian wilayahnya itu didasarkan daripada pergerakan matahari. Kalau matahari itu terbit dari arah timur, kemudian tenggelam dari arah barat, pembagiannya juga begitu. Ya, jadi tempat tanah di mana matahari terbit dari timur, yaitu sisi timur Sungai Nil, maka bagi orang Mesir disebut sebagai Ardul Hayah atau bumi kehidupan. Karena bagi mereka sunrise atau fajar atau terbit matahari itu disimbolkan sebagai kelahiran Dewa Ra. Ya. Makanya kita akan melihat peninggalan kuil-kuil istana untuk menyembah Tuhan-Tuhan itu semuanya berada di sisi timur Sungai Nil. Ya. Sebaliknya, karena matahari tenggelam di arah barat, ya orang Mesir ini menganggap tenggelam atau senja ini merupakan kematian atau akhir dari kehidupan. Ya. Jadi mereka seperti itu tuh. Ya. Jadi siang itu buminya orang hidup, malam itu adalah buminya kematian. Nah, makanya nih daerah barat atau di sebelah barat Sungai Nil ini disebut sebagai bumi kematian. Oleh karenanya kita akan menemukan semua peninggalan Mesir kuno yang ada di sebelah tepi barat Sungai Nil itu akan berkaitan dengan kematian. Mulai dari makam, kemudian mortuary temple atau kuil peringatan kematian, dan rumah kematian, toko kematian, pokoknya semuanya kematian. Gitu. Ya. Kemudian di sini juga ada Sphinx. Nah, Sphinx ini salah satu ikon yang paling populer juga, ya, karena dia menjadi penjaga daripada piramida ini dalam mitologinya. Jadi menjaga roh-roh para raja ini supaya tetap aman dari gangguan makhluk-makhluk metafisik seperti itu. Nah, yang menarik adalah bentuk dari Sphinx ini memiliki filosofi. Nah, Sphinx ini yang kita lihat berbadan singa, kemudian atas kepalanya ini berbadan manusia. Kenapa demikian? Karena filosofinya singa menggambarkan kekuatan dan kepala manusia ini menggambarkan kebijaksanaan.
yang mana bisa mengatur atau mengendalikan sisi kebinatangan dari badannya, dalam artian kekuatannya. Jadi kekuatan saja tidak cukup, tapi harus bijaksana, seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Lanjut aja, Mas. Lanjut ya. Dan piramida Agung Giza ini sendiri dibangun tahun 2850 sebelum Masehi. Ya, jadi kalau kita tarik sekarang ya usianya sudah hampir mendekati 5.000 tahun dan masih berdiri sampai sekarang. Ya. Dan yang menarik adalah dulu sejarawan Herodotus itu membuat Herodotus itu salah satu pelancong zaman kuno ya di peradaban lama. Ya, dia kemudian pergi ke sekitar wilayah Laut Mediterania dan membuat list atau daftar 7 keajaiban dunia. Salah satu 7 keajaiban dunia yang dimiliki oleh Mesir ada 2, yaitu menara mercusuar atau menara suar Alexandria, dan yang kedua yaitu piramida Giza. Namun sayangnya mercusuar yang di Alexandria itu sudah hancur akibat gempa dan tsunami yang melanda Alexandria di masa dinasti Ptolemy atau Yunani. Nah, yang tersisa sampai hari ini adalah piramida, termasuk 7 keajaiban dunia itu yang tersisa satu-satunya adalah yang ada di piramid. Dan piramida juga merupakan satu-satunya bangunan tertinggi yang dibuat oleh manusia sampai akhir abad ke-19. Ketika kemudian kalah oleh tingginya menara Eiffel yang ada di Paris, seperti itu. Nah, untuk tiketnya bisa untuk turis itu 160 kalau nggak salah. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini sudah naik hampir 3 kali tiketnya, karena memang harga lamanya itu emang murah sekali sih. Untuk pelajar berarti setengahnya itu 80. Oke, destinasi selanjutnya yaitu saya tertarik dengan ini, Mas. Mungkin pertanyaan sedikit dari saya kan tentang piramida Giza tadi. Silakan. Jadi kalau mau ke piramida ini harus ikut tur atau bisa sendiri? Sama kalau saya lihat kan di vlog-vlog itu banyak yang naik unta kan, itu gimana caranya? Oh iya, benar. Ya, jadi untuk akses ke piramida sangat mudah sekali. Baik kita naik Uber tentunya lebih mudah. Ya, sekali jalan. Kalau semisal teman-teman yang backpacker dan ingin mencari pengalaman, bisa menaik transportasi umum. Karena kalau transportasi umum ini sekarang sudah tersedia, ya. Kita bisa naik kereta bawah tanah yang mulai dari pusat kota sampai ke ujung ke daerah yang disebut sebagai Al-Ahram. Nanti ada stasiunnya namanya Stasiun Ahram. Kemudian turun dari sana, kita naik semisal Kopaja. Bentuknya mirip kayak Kopaja dan mobilnya tuh jadul sekali. Jadi zaman 70-an kayaknya mobilnya masih ada itu. Dan kita untuk tiket kereta bawah tanah sekarang bayar 5 pon, jadi 5.000 dari pusat kota sampai ke stasiun Al-Ahram. Kemudian naik Kopaja tadi sekitar 4 pon, 3 sampai 4 pon. Atau mungkin sekarang udah 5 pon ya. Jadi total itu 10.000 lah. Jadi bolak-balik kita 20.000 ya kalau di Indonesia. Nah, kemudian untuk tiket masuknya, ya. Nah, nanti cuma hati-hati nih yang perlu diperhatikan ketika yang backpacker ya. Yang backpacker itu kalau semisal sudah sampai di pintu gerbang, nanti kita bakal naik ke loketnya. Loketnya tuh agak jauh, jalan ya sekitar 10 menit kalau backpacker lah, bukan 10 menit kejauhan. 3 menit naik. Nah, nanti sepanjang jalan itu banyak calo. Ya, jadi calo-calo yang ayo naik kita. Iya. Nanti calo itu akan mengantarkan kita ke kiri, ya. Sedangkan jalan yang seharusnya kita tuju adalah lurus, ya. Seperti yang kita biasa pelajari ya. Ya, jalan yang lurus. Ya Tuhan, tunjukkan jalan yang lurus. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi kita harus tetap lurus. Naik ya, jangan hiraukan calo ini. Karena sekali kita terjebak kita nggak bisa keluar, susah sekali. Seperti itu. Ya, jangankan orang asing turis, orang Mesir aja kejebak seperti itu. Gitu. Apalagi kita turis yang bisa ada kendala dalam bahasa seperti itu. Jadi tetap aja lurus, jangan kanan kiri. Sampai kemudian kita temukan loket office-nya di situ. Baru nanti kita beli tiket ya.
kemudian masuk. Nah, kalau pelajar yang mempunyai kartu ID pelajar Mesir itu bisa setengah harga. Atau bagi teman-teman yang bikin semisal international student card yang ID yang di bawah Oh UNESCO iya, itu iya. bisa Yang UNESCO ya. potongan sampai 50%, bahkan kadang 70% kalau lagi ada promo. Ya, Oke. teman-teman yang di Kairo juga bisa buat, pusatnya ada di Zamalek gitu. Atau bagi teman-teman yang mengikuti, yang sekolah di Mesir juga bisa gratis, bisa gratis setahun. Oh iya. Kalau kita buat kartu dari apa namanya, kartu ini, kartunya Kementerian Pariwisata dan Kementerian Arkeologi. Ya, kalau Oke. dilihat bentuknya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Halo? Ya. Ya. Kelihatan nggak kartunya? Oh iya ya, kelihatan Mas. Ya, kelihatan ya. Ya. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau kita hanya, kalau buat ini kita hanya bayar 150 pon untuk pelajar yang ada di Mesir. 50.000. Oh, itu untuk Nah, satu tahun kita gitu bisa ya. masuk ke semua tempat yang di bawah Kementerian Purbakala ataupun di bawah kementerian yang lain, pokoknya tempat wisata yang bertiket itu gratis selama 1 tahun. Ya. Sampai 1 tahun pun saya bosen. Belum habis ini sampai akhir tahun 2020. Cuma gara-gara pandemi jadi musim panas kita di rumah aja. Yeah. Taat protokol seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Mas dari Mas Aupa gitu kan. Katanya di piramida katanya banyak ya. Di piramida katanya banyak Ya. buat turis ya. Ada tipsnya nggak biar nggak ditipu scam? Oh iya, scam, banyak sekali scammer. Jadi, kalau bahasa lebihnya adalah tipsnya gimana caranya agar tidak tertipu gitu? Yang jelas kalau semisal kita sudah masuk ke apa namanya, setelah melewati loket tiket, kemudian kan langsung bentuk piramid ya. Ketika ada orang yang mendekati, kalau tadi kan orang Mesir kan ramah-ramah ya. Jadi pengetahuan kita mengenai orang Mesir yang ramah-ramah ketika sudah memasuki loket piramid, kita lupakan sejenak. Ya. Kenapa? Karena sekali kita ramah, kita menjadi apa namanya, korban bagi mereka. Biasanya bentuk penipuannya adalah apa namanya, minta foto. Ya, jadi kayak sini saya fotoin kayak gitu, atau foto sama unta sini murah kayak gitu. 5 pon aja, ternyata bukan 5 pon tapi 5 dolar atau 5 pound sterling Inggris misal kayak gitu. Itu udah banyak sekali. Pokoknya jangan sampai kamera kita itu dipegang sama mereka, termasuk tiket kita ya. Bahkan kepada orang yang ngaku-ngaku itu petugas, jangan sampai, jangan mau. Karena kalau tiket kita dipegang, nanti kita bakal dimuter-muterkan sama dia. Jadi jangan sampai gitu. Itu Mas. Oke. Halo Mas. Iya ya Mas, bisa lanjut aja Mas. Oke. Ini sudah masih bentuk presentasi ya? Iya, betul. Di layar? Iya, masih kelihatan? Iya, kelihatan Mas. Oke, ya. Nah, selanjutnya yaitu Egyptian Museum atau Museum Mesir yang terletak di Tahrir. Nah, museum ini dibangun tahun 1902 di masa dinasti Alawiyah, ya, khususnya di masa Khidawi Ismail Pasha. Nah, pemikirannya dimulai dari Khidawi Ismail Pasha, namun kemudian baru bisa terwujudkan di tahun 1902 di penerusnya selanjutnya. Nah, yang menarik dari museum ini cukup luas sekali, ya, dan terdiri dari 2 lantai, dan mulai dari lantai 1 sampai lantai 2 itu berurutan. Jadi kita bisa tawaf dari kiri ke kanan, kemudian naik ke atas. Nah, itu isinya peninggalan dari dinasti pertama sampai dinasti terakhir. Ya, termasuk peninggalan dari dinasti Ptolemy atau Alexander the Great. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat di dalamnya, bisa lihat di sini. Kita bisa lihat bersama. Untuk dalam museumnya, kelihatan?
Lihat Mas. Mas Ferdi? Ya terlihat deh. Jelas Kelihatan? Mas. Lihat jelas. Oke. Nah, jadi di dalam museumnya tuh seperti ini. Ini semuanya banyak peninggalan Mesir kuno, mulai dari sarkofagus, ya, kemudian patung-patung, ya, kemudian setiap aula itu ada dibagi secara tematik. Semisal ada perkakas, kemudian ada literasi, ada obat-obatan dan lain sebagainya. Termasuk ada aula mumi, seperti itu. Nah, di dalamnya ini kalau kita mau melihat mumi dari zaman Ramses II, khususnya mumi-mumi yang terkenal ya, Ramses II, Seti I, kemudian Tutankhamun. Nah, itu kita harus bayar lagi seperti itu. Dan bayarnya lebih mahal daripada tiket masuknya. Ya. Untuk pelajar itu untuk orang turis itu 200 pound. Oke. Sebenarnya seperti ini. Kemudian cukup ya Mas ya. Untuk yang Egyptian Museum nggak ada pertanyaan? Belum ada Mas. Lanjut dulu Oke, Mas. kita lanjut ya. Selanjutnya ke Bazar Han Halili. Ya, kalau kita sudah keliling Kairo, nah tempat Han Halili merupakan pasar atau bazar yang cocok untuk kita belanja oleh-oleh. Karena selain bentuknya macam-macam, juga harganya cukup terjangkau. Nah, ada beberapa tempat yang menjadi favorit teman-teman Indonesia, bahkan turis-turis lainnya dan turis negeri jiran. Itu ada satu toko, namanya toko ini, Jordi, ya. Ada Jordi dan juga ada satu sampingnya, saya lupa namanya, nanti bisa dibantu teman-teman. Nah, kenapa di toko itu? Karena memang tokonya itu sudah ada price list-nya, sudah ada harganya tercantum. Namun ya walaupun karena tokonya serba ada dan harganya juga tercantum, jadi kadang barang-barangnya itu ada yang nggak ada di situ. Nah, kalau nggak ada berarti ya kita harus cari ke toko yang lain. Nah, tapi buat teman-teman yang suka tantangan, kemudian ingin menjalin hubungan atau ngobrol dengan orang lokal, ya beli di toko-toko yang lain itu sangat menyenangkan. Kita bisa bargain, bisa tawar-menawar gitu kan. Kadang kalau kita tahu harganya, ya maksudnya kalau kita masuk ke Jordi dulu, kita lihat oh harganya semisal pasarannya 50, jadi kita bisa tawar-tawar nih. Oh ternyata di luar Jordi malah ada yang 40 kayak gitu. Jadi tipsnya kalau memang pengen tawar-menawar, kita baiknya lihat-lihat dulu di toko Jordi benda apa yang mau kita beli seperti itu. Dan toko Han Halili ini itu sudah lama sekali, didirikan pertama kali oleh Jarkash Holili pada tahun 1385. Jadi ini masa dinasti Mamalik ya. Dan yang menarik adalah fakta hitamnya, fakta rahasia daripada Han Halili ini sendiri. Han Halili ini itu didirikan di atas tanah perkuburan, tepatnya di atas tanah kuburannya dinasti Fatimiyah, yaitu dua dinasti sebelum dinasti Mamalik ya. Karena memang wilayah ini dulunya pusat pusat bisnis ya. Jadi orang-orang berdagang dari berbagai negara itu semuanya kumpul di sini ya. Dan akhirnya membutuhkan lahannya lebih luas oleh Jarkash Khalil ini, kemudian di kuburannya itu dibongkar dan tulang belulangnya dipindahkan ke tempat yang lain yang sekarang menjadi Hadikoh Al-Azhar atau Al-Azhar Park yang menjadi jantung kota jantung paru-paru hijau dari kota Kairo seperti itu ya. Dan yang paling menarik adalah di sini kita gratis, bisa keliling sepuasnya. Oke. Ya, oke, selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu Masjid Al-Azhar. Nah, Masjid Al-Azhar ini didirikan di masa dinasti Fatimiyah, yang mana kuburannya dibongkar oleh Jarkash Khalil tadi. Ya, masjid ini didirikan tahun 970 Masehi dan masjid ini didirikan bersamaan dengan berdirinya kota Kairo. Ya, jadi pertanyaannya adalah di manakah orang-orang Kairo sebelum kota ini ada? Ya belum ada. Jadi kotanya itu baru. Ya. Jadi dulu ibu kotanya Mesir sebelum ada kota Kairo itu menempati beberapa ibu kota. Yang pertama itu Pustot, kemudian ada Askar, ya, kemudian ada Kotori, baru terakhir yaitu
yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah, yaitu kota Kairo atau Al-Qahirah. Nah, setiap kota yang dibangun oleh dinasti Muslim, mereka selalu membangun masjid jami, karena itu menjadi seperti batu loncatan atau batu pertama ya. Peletakan batu pertama itu pasti kota pertama dibangun tempat ibadah, yaitu masjid waktu itu. Nah, dinasti Fatimiyah selain menjadikan masjid ini sebagai tempat penyebaran madhab mereka, ya waktu itu madhabnya Syiah, yaitu Syiah Ismailiyah, namun kemudian dirubah oleh Imam Malik menjadi Sunni. Sebelumnya, ya, selain menjadi tempat beribadah, tempat Al-Azhar juga digunakan sebagai tempat belajar ilmu-ilmu eksak. Ya, terbukti banyak sekali ilmuwan yang belajar di Masjid Al-Azhar sendiri ya. Ada dari bidang kedokteran ya, kemudian arsitektur, kemudian termasuk yang terkenal yaitu astronomi dan optik ya. Kalau pernah dengar ada namanya Ibnu Haitham ya. Ibnu Haitham ini yang menemukan konsep optikal, dalam bahasa Arab disebut sebagai kumroh, atau dalam bahasa modern kita disebut sebagai kamera ya, atau kamera. Nah, itu yang menemukan Ibnu Haitham, dan dia mencobanya dan belajarnya waktu itu ada di Al-Azhar masjid ini gitu. Dan sampai hari ini Al-Azhar selain mempertahankan sistem yang lama, yaitu seperti yang ada di pesantren kita, dan juga ngaji ya, jadi ada satu syekh, kemudian banyak murid yang belajar mengelilingi satu syekh ini dari berbagai fan ilmu. Ada 14 fan ilmu yang diajarkan dan berbagai jenjang, mulai dari pemula, menengah, sampai jenjang lanjutan. Dan setiap jenjang ada gurunya, ada kitabnya, dan juga bersanad. Dan tidak mungkin orang yang akan ngaji kitab menengah atau lanjutan kecuali dia sudah hafid mula, seperti itu. Dan setiap ilmu itu ada sanadnya. Nah, ini yang masih dipertahankan oleh Al-Azhar sampai sekarang. Karena memang itu sangat penting sekali dan menjadi otentifikasi atau istilahnya bukti bahwasanya dengan adanya sanad ini ilmu yang kita pelajari itu tersambung sanadnya sampai Rasulullah ataupun kepada para mu'alif dan pengarang kitab-kitab yang diajarkan, seperti itu. Selain ada masjid, Al-Azhar juga memiliki universitas yang kita kenal hari ini. Teman-teman Indonesia banyak berdatangan ke universitas sendiri. Itu sistem modernnya baru didirikan tahun 1930-an, seperti itu, dan dibuat fakultas-fakultas yang modern. Tapi sebelumnya model model halakoh lah, seperti masjid, tapi ada ilmu agama, ada ilmu eksak, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Nah, ini kita bisa melihat di dalam Masjid Al-Azharnya. Bagi teman-teman yang belum pernah. Nah, ini bentuk interior atau ya. Iya. Ini bentuk sohan atau halaman tengah Masjid Al-Azhar. Nah, ini bagian yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah. Nah, selama dari masa ke masa, karena Masjid Al-Azhar ini memiliki peran yang sangat penting dalam keilmuan Islam, maka setiap dinasti ini memperlebar luas dari Masjid Al-Azhar sendiri. Jadi nanti di bagian kita ini, ke depan itu ada bagian Utsmani, kemudian di bagian belakang kita atau menara ini, ya, ini nanti bagiannya orang-orang Mamalik. Jadi Mamalik itu mendirikan banyak menara ini. Ya, jadi mereka mendirikan banyak madrasah yang menempel di Masjid Al-Azhar, karena memang sangat banyak sekali orang-orang yang belajar. Dan kalau di bagian ini, pinggir-pinggir ini kita sebut sebagai ruwak, atau bahasa kitanya ya ruwak, serambi masjid. Nah, serambi masjid ini ketika zaman dinasti Utsmaniyah itu dijadikan sebagai asrama pelajar. Nah, ada ruwak untuk orang Turki atau Atrok, kemudian ada ruwak Habasyah, orang Ethiopia, orang Habasyah, termasuk ada ruwak yang terkenal dan berkaitan erat dengan hubungan atau jalur intelektual antara Indonesia dengan ulama-ulama di Timur Tengah, yaitu ruwak Al-Jawi, ya. Di mana kenapa dinamakan demikian? Karena ruwak ini berisi orang-orang yang berasal dari kepulauan Melayu.
termasuk Oh, Indonesia, oke. Singapura, Brunei, kemudian ada Filipina, termasuk satunya yang paling banyak karangan kitabnya yaitu dari daerah Patani atau selatan Thailand yang disebut sebagai Patani, daerah Patani. Nah, pernah dengar nasi Patani? Iya, iya, dengar. Dari sana. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, destinasi selanjutnya yaitu Masjid Ibnu Tulun. Nah, masjid ini adalah masjid tertua kedua setelah masjid setelah Masjid Amr bin As dan sebelum Masjid Al Azhar yang tadi. Oke. Ya. Dan yang menarik dari masjid ini merupakan masjid terluas di Kairo karena halaman tengahnya itu sangat luas sekali. Ya. Namun sekarang masjid ini tidak bisa digunakan untuk sholat 5 waktu. Tidak digunakan untuk sholat 5 waktu lengkap, hanya digunakan untuk sholat zuhur dan sholat asar. Seperti itu. Dan yang menariknya adalah kalau kita kunjungi ke tempat itu, kita gratis masuknya. Gitu. Dan masjid ini dibangun di masa Ibnu Tulun, ya. Ibnu Tulun sendiri merupakan salah satu panglima, ya, yang diutus oleh salah satu sultan dari Kesultanan Dinasti Abbasiyah yang waktu itu mengirim untuk menaklukkan Mesir dan menjadikan Mesir menjadi wilayah bagian atau provinsi dari kekhalifahan di Baghdad. Namun ternyata Ibnu Tulun ini salah satu orang yang cukup pintar, ya. Jadi bukannya menjadi wali daripada sultannya, malah dia mendakwa dirinya sebagai penguasa atau dinasti dari Ibnu Tulun, yaitu dinasti Tulunia. Gitu. Dan akhirnya dia mendirikan negara yang lepas dari wilayah Baghdad. Nah, justru ketika lepas dari wilayah Baghdad, Mesir menjadi negara yang sangat makmur, ya. Termasuk di masa ini banyak catatan sejarah ibu kota yang dibangun oleh Ibnu Tulun ini, ya, yang mana pusatnya adalah masjid ini dan istana-istananya di sekitarnya, yang disebut sebagai kota Qotoi, itu digambarkan banyak emas, kemudian hartanya atau kas negaranya juga banyak. Bahkan dia bisa membiayai ekspedisi penelitian mengenai peninggalan-peninggalan Mesir kuno. Ya, termasuk piramid di Giza itu yang tadi kita lihat, ya, salah satunya itu mulai dibongkar bagian depannya itu di zamannya Ibnu Tulun ini. Gitu. Gitu. Karena pengen tahu di dalamnya itu ada apa. Ternyata setelah dibongkar, masuk, ternyata zong. Ada tulisannya, maaf, coba lagi, silakan coba. Silakan coba lagi, oke. Iya, jadi memang sudah kosong dan mungkin sudah dijarah oleh para penjarah makam di era Mesir kuno yang lebih pintar lagi. Gitu. Jadi udah kosong, tidak ada jenazahnya, juga tidak ada harta-hartanya, hanya ditemukan sarkofagus batu hitam yang besar di tengahnya. Nah, mari kita lihat bagaimana di dalamnya Masjid Ibnu Tulun. Ya. Dalamnya itu seperti ini. Nah, ini dalamnya Masjid Ibnu Tulun. Kalau dilihat, ini besar sekali sebenarnya. Jadi kalau semisal kita berdiri, ya, tinggi orang tuh paling seperti ini nih, seperti kursor saya yang diletakkan di sini. Jadi ini besar sekali. Dan yang menarik adalah masjid ini memiliki arsitektur yang cukup unik, ya. Jadi karena Ibnu Tulun ini berasal dari Baghdad dan di era itu sedang populer arsitektur Baghdad seperti yang ada di kota Samara, ya, Masjid Agung Samara itu. Akhirnya ditiru konsep yang sama, yaitu menara berbentuk spiral. Nah, jadi kalau menara azan atau menara masjid di Kairo itu biasanya menaranya itu ada di dalam. Nah, ini ada di luar. Ya. Jadi kalau kita naik itu hati-hati sekali. Pemandangannya luar biasa indah banget kalau dari atas. Nah, di dunia Islam, ya, masjid kuno yang memiliki menara spiral dan tangganya di luar tuh hanya ada 2 di dunia. Yang pertama di Baghdad, yaitu Masjid Samara, Masjid Agung Samara, dan yang kedua ada di Mesir, yaitu di Masjid Ibnu Tulun yang sedang kita lihat saat ini. Nah, kemudian kita ke destinasi selanjutnya. Ada pertanyaan?
Masih lanjut dulu deh, Mas. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini yang menarik bagi gamers-gamers ya, yang suka game Crusader. Oh iya. Nah, ini merupakan benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, siapa yang tak Oke. kenal Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu tokoh yang banyak dibicarakan dan juga jasanya cukup besar dalam dunia Islam. Ya. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini di masa dinasti Fatimiyah, ketika itu orang-orang Frank atau orang-orang Eropa ini sudah mulai menjajah wilayah-wilayah orang-orang Muslim, mulai dari semenanjung Anatolia, kemudian sampai wilayah Armenia, ya, kemudian Syam, sampai sampai ke Mesir, sampai mereka sampai kota Kairo. Nah, orang Fatimiyah ini ketakutan dan mereka tidak bisa apa istilahnya ya, tidak bisa menghalau pasukan orang-orang Frank atau pasukan salib tersebut. Sehingga akhirnya apa? Tampillah salah satu sosok ini, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang luar, tapi dia berada dalam satu sistem pemerintahan dinasti Fatimiyah yang Syiah Ismailiyah tadi. Nah, beliau salah satu wazir ya atau menteri dalam pemerintahan dinasti Fatimiyah tadi. Nah, akhirnya singkat cerita orang Frank bisa dihalau. Nah, Salahuddin belajar dari pengalaman bagaimana kota Kairo itu bertahan. Akhirnya apa? Dia membuat sistem benteng kota. Jadi kota Kairo lama, baik kota Kairo yang dibangun oleh dinasti Fatimiyah, kemudian kota-kota Aska dan Fustot itu semuanya di benteng. Nah, salah satu pusatnya adalah yang kita lihat ini, yang ada masjid cantiknya ini. Namun yang perlu diketahui, masjid cantik ini bukan dibangun di masanya Salahuddin Al-Ayyubi, melainkan ini di masa yang jauh lebih baru, yaitu di masanya Utsmani, atau lebih tepatnya dinasti Alawiyah, Ali. Ya. Makanya masjid ini disebut sebagai Masjid Muhammad Ali Basya. Nah, sedangkan benteng ini, ya, benteng Salahuddin Al-Ayyubi ini berdiri di abad 12, tepatnya tahun 1182. Ya. Yang menarik adalah Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak hanya membuat benteng satu aja di kota Kairo aja, tapi dia membentengi wilayah yang ada di luar atau perbatasan Mesir. Seperti yang ada di perbatasan Sudan, di wilayah yang namanya Wadi Khalfa, itu ada benteng Salahuddin. Cuma tidak terawat dan tinggal puing-puing. Kemudian ada satu lagi yang terkenal, yaitu di Pulau Faraun atau di Teluk Aqaba, itu ada benteng. Jadi bentuknya tuh ada pulau, terus di atasnya tuh ada bentengnya. Ya, sayangnya saya nggak dapat gambarnya, itu sangat bagus sekali. Ya, bisa dikunjungi kalau pas kebetulan kita berkunjung ke Sinai dan menuju ke kota Taba, perbatasan antara Israel dengan Mesir. Gitu. Ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Baridah Kurnia. Oh, silakan. Izin bertanya terkait sejarah Mesir katanya. Jadi sebelum Mesir berhasil ditaklukkan oleh umat Islam di bawah pimpinan Amr bin As, kalau tidak salah terdapat perjanjian antara Amr bin As dan Raja Mukaikis, perwakilan Raja Romawi kala itu setelah Raja Romawi wafat. Apa yang melatar belakangi munculnya perjanjian tersebut? Mungkin boleh dijelasin sedikit, Mas, terkait dengan itu? Boleh, singkat cerita. Jadi umat Islam ketika masuk, ya, sebenarnya yang mengundang, ya, jadi yang mempermudah Muslim masuk ke kota Kairo, ya, bukan kota Kairo, belum ada, ke Mesir, itu bukan bukan karena selain bisa mengalahkan Romawi, juga karena bantuan orang Mesir sendiri, orang lokal. Kenapa demikian? Karena orang Mesir sendiri itu sudah sangat tidak suka dengan orang Romawi. Kenapa? Karena orang Romawi dan orang Mesir dalam sisi agama juga berbeda madhab. Orang Romawi memaksakan madhabnya ke orang Mesir asli, walaupun mereka sama-sama Kristiani, seperti itu. Sehingga seorang Amr bin As yang waktu itu ketika zaman jahiliyah beliau seorang pedagang, nah dia tahu kondisi orang Mesir, sehingga berani mengajukan proposal untuk menaklukkan Mesir. Nah,
Di sini termasuk rahasia menangnya orang Muslim itu di sini. Jadi orang Muslim memberikan janji supaya ketika orang Mesir bisa bebas dari Romawi, maka diberikan apa namanya, kebebasan beragama. Ya, kembali ke tadi ya, yang melatari perjanjian tadi karena orang Romawi ini sudah sangat apa ya istilahnya, tersudut ya, sudah sangat terkepung. Jadi dulu sebelum ada kota Kairo, Fustot, kota Asakir itu belum ada apa-apa, kecuali ada sebuah wilayah yang disebut sebagai benteng Babylon. Ya, jadi itu letaknya di daerah Fustot ya, nanti ada di Old Cairo, nanti kita lihat juga bareng. Nah, di benteng itu ya, pasukan Romawi itu bersembunyi karena terkepung ya. Nah, itu nggak bisa ditembus ya, karena orang Islam apa namanya, cuma ngasih tiga pilihan ke orang Romawi. Masuk Islam, kalau nggak mau ya bayar apa sih istilahnya, semacam pajak ya, pajak penjagaan. Kalau tidak mau ya perang. Jadi pilihannya itu tiga. Nah, orang Romawi karena memang dia kekaisaran yang besar, ya melihat orang Arab yang datang dari antah berantah daerah gurun, ya tidak mau lah, mereka tidak mau gitu kan, tidak mau masuk Islam, tidak mau bayar pajak, ya akhirnya perang. Nah, perang ini yang membuat mereka kewalahan karena bahan makanan sudah hampir menipis ya kan, dan juga apa namanya, mental dari para prajuritnya juga sudah semakin turun. Nah, ditambah lagi ketika malam hari salah seorang sahabat yaitu Zubair bin Awam itu naik ke bentengnya, gambarannya gitu ya. Ini bisa dibayangkan bentengnya, itu naik ke benteng, mengorbankan dirinya sampai dipanah beberapa banyak. Akhirnya apa? Berhasil membuka pintu dari dalam gerbang Babylon itu. Nah, akhirnya apa? Takut dibunuh, akhirnya terjadi perjanjian itu. Yang ada di pulau apa namanya? Aduh, lupa pulaunya. Pulaunya ada di seberang itu. Sungai itu. Ya, intinya itu. Jadi karena tertekan dan terkepung. Ya. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ya, lanjut deh Mas, karena udah jam 9.35 juga ini. Oh iya. Nah, selanjutnya yaitu Old Cairo atau Fustot. Nah, di gambar ini yang kita lihat ini adalah Masjid Amr bin As. Ya, ini foto pribadi. Dulu saya pergi dengan komunitas pecinta sejarah di Kairo yang berdiri sejak tahun 2007. Yaitu disebut namanya Kupretis du Caire. Ya, Kupretis du Caire ini didirikan oleh teman-teman pelajar mahasiswa Indonesia dari tahun 2007. Ya. Dan bertahan sampai sekarang. Ya, jadi mereka kalau libur semester mereka bikin semacam acara keliling, kita mendatangi tempat-tempat bersejarah dan kita diskusi mengenai sejarahnya di situ. Nah, yang menarik dari Masjid Amr bin As ini merupakan masjid pertama yang didirikan oleh umat Islam sebagai jami ya di benua Afrika. Namun kalau kita melihat masjid sebagai tempat ibadah saja itu ada lagi ya yang lebih awal dari Masjid Amr bin As ya. Tapi sebagai masjid pertama dan di tempat ibu kota ini Masjid Amr bin As. Nah, di dalamnya selain ada masjid juga ada makamnya putra dari Amr bin As yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nah, Abdullah bin Amr bin As ini kalau teman-teman atau bapak-bapak ibu-ibu yang belajar di bidang tafsir maka akan mengenal beliau ini salah satu perawi ya. Dan Abdullah bin Amr bin As ini merupakan orang yang poliglot. Jadi beliau ini bisa banyak bahasa. Selain ada bahasa Arab, beliau juga bisa bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan bahasa ini apa namanya orang-orang Yaman kuno, bahasa sanad, as-sanad disebut tulisan sanad seperti itu yang dipakai oleh kaum Saba itu. Nah, gara-gara polyglot itu kadang justru malah apa namanya kualifikasi Abdullah bin Amr bin As turun karena ditakutkan karena kan beliau kan poliglot dan beliau banyak baca dari berbagai referensi ya. Jadi ketika tafsir kadang banyak masuk Israiliyat atau
menafsirkan Al-Quran menggunakan kisah-kisah dari Bani Israel atau tradisi kaum Yahudi. Nah, sehingga ada beberapa riwayat yang kemudian jatuh atau tidak digunakan dalam tradisi penafsiran Al-Quran seperti itu. Nah, di Old Cairo ini ya ada beberapa tempat. Nah, ini merupakan tempat yang bagus karena satu, ada tempatnya umat Islam, kemudian ada tempatnya umat Yahudi, yaitu Sinagog Ben Ezra. Yang mana Sinagog Ben Ezra ini merupakan situs tempat di mana Nabi Musa dilarungkan. Jadi sinagog ini merupakan dipercaya oleh tradisi Yahudi itu sebagai tempatnya atau tempat tinggalnya Nabi Musa kecil sebelum dilarung. Nah, kemudian juga ada banyak gereja di sana. Jadi gerejanya itu banyak sekali mengelilingi di sekitaran masjid. Ya, karena memang dan gereja ini tuh berasal dari masa pasca penaklukan. Jadi dulu belum ada gereja-gereja itu. Karena gereja itu kompleks itu di dalam benteng Babylon itu kan dikuasai oleh orang Romawi, dan orang Romawi kan berbeda madhab. Justru orang Romawi menyiksa orang Mesir dan mengkafirkan orang Mesir karena berbeda madhab, mengkafirkan orang Mesir asli yang sama-sama orang Masehi tadi. Nah, jadi orang-orang Mesir yang dibunuh ini mereka dibuatkan sebuah gereja tapi jauh dari tempat itu. Nah, ketika orang Romawi itu ditaklukkan dan mereka kembali lagi ke Bizantium, ya, ke Konstantinopel, akhirnya Babylon ini sebagian wilayahnya diberikan kepada orang Kristen, dan di situ dibangun gereja atas nama para syuhada atau orang-orang syahid yang meninggal disiksa oleh orang Romawi tadi. Yang menarik adalah tidak jauh dari situ ada sebuah gereja yang bernama Gereja Abu Serga. Nah, Gereja Abu Serga ini merupakan situs yang penting bagi umat Kristiani dan termasuk umat Islam juga. Kenapa? Karena tempat itu menjadi tempat persembunyian Nabi Isa dan Sayyidah Maryam ketika melarikan diri dari kejaran Raja Yahudi yang ada di Palestina waktu itu. Nah, tempat itu saat ini jadi gereja dan semua agama boleh datang ke situ dan mengunjungi tempat itu seperti itu. Oh, kita belum lihat ini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini Abu Serga. Nah, ini adalah bisa dilihat ya, ini bentuk gerejanya. Ya. Dan tempat untuk melihat ruangannya itu ada di sini. Ya, ada di sini. Tempat ininya ada di dalam sini nih, di bawah sini. Ya. Harusnya kita bisa masuk. Oh iya, kita bisa masuk. Jadi kalau Abu Serga ini yang tadi tempat Siti Maryam, Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, Sayyidah Maryam dan Nabi Isa. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu tempatnya. Nah, kemudian kalau ini jalan menuju ke sinagognya atau tempat ibadahnya orang Yahudi yang dipercaya sebagai situs di mana Nabi Musa dirawat. Ya, sepertinya ada kendala internet. Oke. Kelihatan? Kelihatan di layar? Ya. Kelihatan. Ini salah satu jalannya. Ini jalan tuanya ini. Biasanya orang-orang pada foto di sini karena Instagramable, buat yang suka Instagram. Ya, dan ini di gang ini nih di dalam benteng Babylon yang dulu ditaklukkan oleh Amarpitas atau tempat tinggalnya orang Romawi. Sekarang sudah jadi gereja-gereja banyak sekali. Nah, yang menarik dari tempat ini adalah gereja-gereja ini justru banyak bermunculan di masa Islam, ya. Sehingga bahkan sampai saat ini gereja-gereja ini masih ada berdiri berdampingan dengan sinagog dan masjid pertama yang dibangun oleh umat Islam di benua Afrika tadi. Nah, dari sini kita bisa
saling mengenal dan bisa belajar apa makna toleransi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ke destinasi yang ke-8, yaitu Masjid Sultan Hasan. Nah, Masjid Sultan Hasan ini menarik sekali ya. Kalau dalam Mesir kuno itu kita memiliki piramid Giza, nah dalam dunia Islam, arsitektur Islam, kita memiliki Masjid Sultan Hasan. Ya, oleh para pelancong dari Eropa sering menyebut Masjid Sultan Hasan sebagai the pyramid of Muslim atau Islamic pyramid, karena bentuknya yang amat tinggi. Dan kalau kita masuk ini kubahnya besar sekali. Ya, nanti kita masuk coba. Dan yang menarik adalah kubah ini tingginya bisa sampai 40 meter lebih. Dan kubah ini tidak ada penompangnya, maksudnya di bagian tengahnya. Jadi penompangnya itu hanya di bagian dindingnya ini saja. Dibayangkan di era itu banyak peradaban-peradaban yang tidak mampu membangun kubah semacam ini. Tapi orang-orang Kairo justru malah show up dan memamerkan membangun kubah yang cukup besar gitu. Dan yang menarik adalah Masjid Sultan Hasan ini didedikasikan untuk madrasah atau sekolah dalam madhab fikih. Ya, dalam Islam, ya, Islam Sunni itu ada beberapa madhab yang mu'tabaru atau diakui dalam fikih, yaitu mulai dari Imam Malik atau madhab Malikiyah, kemudian Hanafiyah, kemudian ada Syafi'iyah dan Hanabilah. Semuanya ada di dalam masjid ini. Dan di zaman itu orang-orang yang belajar di salah satu madrasah ini semuanya dijamin oleh negara. Jadi dari mulai makannya, tempat tinggalnya, bahkan mereka diberikan uang saku, termasuk kalau lebaran dapat THR, termasuk setiap bulan itu ada medical check up. Dan di sini di belakang, nanti kita ada di bagian belakangnya, itu ada yang namanya Maristan atau tempat klinik kesehatan. Ya, dan di zaman itu di tahun 1356 itu sudah ada klinik kesehatan dan dokternya itu sudah spesialis. Tercatat ada dokter mata, ada dokter THT dan penyakit dalam. Seperti itu. Dan rahasia gelap dari masjid ini adalah bahwasanya masjid ini dibangun dari hartanya orang-orang yang meninggal ketika ada Black Death atau wabah hitam, ya, bubonic plague itu, ya. Jadi Black Death di abad pertengahan itu menyerang seantero dunia, ya, mulai dari daerah stepa Rusia, kemudian menyerang Eropa hingga sampai ke Mesir. Nah, di Mesir ini cukup parah sekali, ya, sampai salah satu sejarawan Mesir klasik yaitu Al-Makrizi itu mencatat menggambarkan bagaimana mengerikannya, di mana harta warisan itu bisa berpindah ke 3 generasi, ya, saking cepatnya orang meninggal gitu. Nah, bahkan banyak orang Mesir yang kemudian dia banyak harta yang tidak punya pewaris karena sudah habis orangnya, keluarganya udah habis. Nah, harta-harta ini akhirnya masuk ke Baitul Mal, semacam kas negara di masa dinasti Imam Malik itu. Kemudian oleh Sultan Hasan digunakan untuk membangun masjid ini supaya menjadi amal jariyah dan pahalanya tetap mengalir kepada orang-orang yang meninggal karena wabah Black Death tadi. Seperti itu. Mari kita lihat dalamnya. Masjid Sultan Hasan. Ya, ini dalamnya, ya. Jadi dalamnya seperti ini. Wow, oke. Nah, ini sebenarnya tinggi banget nih, orangnya aja segini. Iya, Mas ya, oke. Ya, seperti katedral, ya. Kenapa arsitekturnya seperti itu? Karena memang zaman dulu tuh, ya, kalau dibicarakan sih arsitektur itu sesuatu yang tidak bisa universal, ya. Jadi dia bisa dipakai di berbagai peradaban, lintas agama, dan lintas suku kayak gitu. Karena memang orang Mamalik ini aslinya itu berasal dari orang-orang Asia Tengah. Dan ini kalau dalam arsitektur Islam kita sebut sebagai Iwan, ya, bangunan melengkung seperti pintu ini kita sebut sebagai Iwan, ya, bukan Iwan Fals.
Ya. Iwan ini kalau pernah baca sejarah Islam awal, pernah dengar Iwan Kisro nggak? Iwannya Raja Persia, ya. Kalau belum pernah baca tapi belum pernah lihat, nah Iwan itu bentuknya seperti ini. Jadi ini mengikuti gaya arsitekturnya Raja Persia gitu kan. Jadi orang Persia itu emang sombong dan bangga sekali dengan arsitekturnya. Bayangkan orang bisa membangun bentuk yang melengkung seperti ini, yang sangat besar, megah, tapi tanpa tiang di tengahnya gitu. Dan bertahan sampai ratusan tahun sampai masa kita. Nah, tadi yang aku bilang sebagai madrasah ini masing-masing pintu ini ada pintu Malikiyah, ya. Ini kalau masuk ini madrasah sampai 3 atau 4 lantai di dalamnya. Termasuk ada ruang belajarnya, ruang gurunya, dan ruang murid-muridnya. Termasuk di sana ada saunanya. Bayangkan, zaman dulu orang ketika banyak bangsa-bangsa yang belum mengenal mandi, orang muslim sudah mandi pakai sauna. Seperti itu. Ya, kita cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, lanjut dulu deh, Mas. Ya. Nah, yang ke-9 yaitu Museum Seni Islam. Ya, Museum Seni Islam ini didirikan tahun 1903, 1 tahun setelah Museum Fir'aun. Ya, kenapa demikian? Karena di masa itu memang banyak sekali para pelancong barat yang pergi ke Mesir, ya, datang tidak membawa apa-apa, tapi pulang membawa oleh-oleh yang berupa barang-barang antik dari Mesir, ya, seperti Fir'aun, ya kan, mumi-mumi. Dulu mumi itu dijual kayak orang jual jeruk di jalan. Oh iya, wow. Bisa dilihat ya, banyak ininya, banyak dokumentasinya. Jadi dulu kita bisa masih beli, sebelum tahu abad ke-20, 1900 ke bawah, itu orang masih bisa beli mumi. Diperjualbelikan gitu, Mas. Oke. Iya, jadi kayak orang jualan jeruk di jalan zaman dulu. Karena memang jadi ini ya, jadi souvenir ya. Karena zaman dulu orang Eropa sangat suka sekali. Jadi bahkan mereka bikin pesta untuk unboxing mumi. Ya, bayangkan. Unboxing tapi mumi orang. Iya. Nah, selain tadi barang-barang tadi juga ada barang-barang seni Islam ya. Jadi banyak orang-orang yang datang ke masjid, ke bangunan-bangunan peninggalan Muslim itu kemudian mengambil jendelanya, mengambil manuskrip Al-Quran, manuskrip kitab gitu kan. Nah, berawal dari keprihatinan itu, akhirnya penguasa saat itu yaitu salah satunya adalah Khidewi Ismail Pasha ya. Nah, pencetusnya itu ada seorang ulama Al-Azhar besar ya. Kalau teman-teman yang biasa belajar mantik itu pasti mengenal Syekh Hasan Al-Attar. Nah, Syekh Hasan Al-Attar ini nanti punya murid namanya Syekh Rifa'ah Tohtawi. Nah, dari sini muncul ide pembuatan Museum Seni Islam untuk mengumpulkan peninggalan-peninggalan dan artefak dari seni-seni Islam. Nah, akhirnya dikumpulkan dalam satu tempat di tahun 1903. Yang menarik adalah koleksinya tuh banyak sekali, ratusan ribu. Itu pun yang berhasil didisplay. Nah, yang masih di gudang tuh masih banyak sekali. Saya pernah ngobrol dengan mudirnya gitu, dan masih banyak lagi puluhan ribu yang masih di dalam gudang. Jadi saking, padahal ini tempatnya luas sekali, tetapi tidak cukup untuk menampung koleksinya. Nah, koleksinya mulai dari dinasti Umayyah sampai dinasti Utsmaniyah. Ya, mulai dari yang bisa dilihat di gambar ini ya. Mulai dari teknologi, kemudian arsitektur ya, sampai manuskrip. Nah, yang menarik adalah di sini kita bisa melihat contoh daripada alat yang disebut sebagai astrolabe. Nah, yang menariknya adalah astrolabe ini kalau hari ini kita punya HP ya, punya gadget gawai yang namanya HP, orang dulu itu punya yang namanya astrolabe ya. Untuk melihat waktu jam berapa sekarang, kemudian kapan matahari tenggelam ya, kemudian arah tempat ketika kita di tengah lautan gitu. Karena kalau dilihat ini astrolabe ini piringannya merupakan miniatur dari langit malam ya, jadi digaris sedemikian rupa dan dikasih kode-kode ya. Seperti itu. Jadi ini bukan sembarang hiasan ini. Ornamen ini yang melengkung ini. Ini adalah titik koordinat ya. Jadi koordinat ya, iya, bayangkan betul. Ini saking detailnya
titik koordinat itu tidak dibuat abstrak, melainkan dibuat hiasan dan tepat, gitu. Nah, yang menarik adalah penemu dari asteroid ini adalah seorang cendekiawan muslimah, yaitu perempuan yang hidup di Syam di abad 10, yang disebut namanya Maryam al-Usturlabi atau Maryam si penemu astrolab, gitu. Oke. Jadi penemunya adalah seorang perempuan. Kemudian di sampingnya sebelah kanan ini ada orang jongkok. Oh, ini bukan gambar sembarangan ini. Nah, ini merupakan cuplikan dari manuskrip yang ditulis oleh Ibnu Nafis. Ibnu Nafis merupakan salah satu cendekiawan yang fokus di bidang kedokteran, yang mana dia salah satu Muslim abad pertengahan yang berhasil menggambarkan anatomi tubuh manusia. Ya, bisa dilihat ada pembuluh darah, vena, segala macam ini anatomi tubuh lah pokoknya. Nah, ya, jadi kalau buat teman-teman yang suka sekali dengan seni Islam, pengen tahu ya dari mulai melihat Islam dari sudut pandang seni dan peradaban, maka tempat ini menjadi tempat yang paling cocok untuk teman-teman semua. Oke. Ada pertanyaan? Oh, Kalau ini nggak ada kita lanjut. pertanyaan nih dari Bapak Musyab Abdul Syahid. Jadi kalau yang Masjid Hasan, Hasan kalau hujan bagaimana ya katanya gitu. Oh iya, tadi kan kita sudah kita sudah bahas di soal iklim ya. Jadi di Mesir itu hujan itu ya paling banyak 10 kali mungkin ya, 10 atau 15 kali dalam setahun. Setahun. Khususnya di Kairo, berbeda dengan di Alexandria. Kalau Alexandria banyak. Nah, makanya arsitektur masjid itu menyesuaikan dengan geografisnya, ya, iklim wilayahnya. Nggak mungkin kalau kita bikin kayak Masjid Sultan Hasan tapi dibikin semisal di Bandung, wah udah kebanjiran itu tengahnya. Tapi walaupun demikian, Masjid Sultan Hasan juga punya sistem drainasi yang cukup bagus, sehingga walaupun hujan, ya, airnya akan cepat surut, gitu. Berbeda dengan masjid-masjid modern Mesir yang, mohon maaf lah. Gitulah pokoknya. Iya. Gitu. Jadi sudah ada kalkulasinya. Nah, terus gimana dong kalau pas matahari terik itu gimana? Nah, biasanya di bagian atasnya itu ada seperti kanopi, seperti kain-kain. Nanti bisa ditarik seperti layar. Jadi bisa tutup, bisa buka. Gitu. Jadi orang masih bisa sholat di pelataran itu. Dan semua bagian lantainya biasanya terbuat dari marmer supaya ketika musim panas ya lantainya tetap dingin seperti itu. Gimana? Oke. Ya, lanjut dulu Mas. Lanjut ya. Menuju ke destinasi terakhir. Nah, destinasi terakhir ini merupakan salah satu yang dikunjungi paling banyak setelah piramid. Ya. Oke. Jadi katakan setelah piramid. Salah. Setelah Museum Tahrir, baru ini tempat ini. Ya. Nah, ini disebut sebagai Al-Mu'iz Street, ya, seperti yang sudah diceritakan di awal. Al-Mu'iz Street ini ibaratnya kalau di Jakarta ya kayak Tamrinnya lah, kayak Senayannya. Tapi ya di era masa Islam klasik. Jadi kalau kita berjalan di atas tanah atau jalan Sari Mu'iz itu seakan-akan kita kembali ke mesin waktu. Jadi bangunannya tuh dari masa pertengahan tuh masih ada dan belum berubah, ya. Paling lama bangunan yang baru itu dari abad ke-19, yaitu di masa dinasti Utsmani. Yang menarik adalah jalan ini terbentang hampir 1 kilometer ya dari utara ke selatan, dan sepanjang kanan kiri jalan kita bisa menemukan berbagai situs Islam, mulai dari masjid, ya kan, kemudian rumah sakit, kemudian pasar, termasuk Nahlili itu berada di wilayah ini juga. Dan termasuk ada sauna atau tempat mandi umum ya. Tempat mandi umumnya juga bagus banget zaman dulu. Jadi bayangkan ya, karena memang sangat memperhatikan higienitas. Nah, yang menarik adalah antara utara dan selatan pintu ini itu ada pintunya, ada gerbangnya. Ya, jadi ada pintu gerbang sebelum masuk ke pusat kota atau jalan utama ini, protokol ini. Ya, yaitu di bagian selatan kita bisa temukannya namanya Bab Zuela.
Nah, ini bab Zuela ini. Sebelah kanan kita bisa dilihat. Oke. Ini orang ini kecil segini nih, kursor ini. Kalau masuk ke Oh. sini. Ya, jadi orangnya kecil segini. Bayangkan. Hmm. Nah, nanti pintu ini kalau malam ini tertutup ya untuk mencegah orang-orang masuk ya atau pencuri atau perang. Nanti dijaga oleh para penjaga di atas gerbang yang di atasnya ini. Gitu. Nah, yang menarik adalah di atasnya gerbangnya ini ada 2 menaranya. Jadi benar-benar epic sekali seperti kita berada di kisah 1001 malam. Cuma memang kawasan ini berada di kawasan kota lamanya, jadi sangat padat. Dan disarankan kalau ke tempat ini ya, walaupun gratis ya jalannya, tapi kalau masuk ke masjid ini ya bayar, ada tiketnya ya, kita bisa Oh. ngambil satu paket. Satu paket tuh kalau turis 100.000, 100 pon kalau nggak salah. Itu kita bisa masuk beberapa masjid gitu, termasuk hammamnya dan lain sebagainya. Nah, karena tempat ini cukup ramai, kalau bisa ke tempat ini tuh pas hari Jumat atau Sabtu ketika libur pasar ya. Jalan ini karena dulu jalan itu dulunya sebagai pasar dan sampai hari ini masih di beberapa area khususnya di bagian selatan itu pasar yang cukup padat ya, sehingga kalau kita ke daerah itu ketika jam pasar itu sangat tidak kondusif ya, jadi lebih enaknya kalau pas hari libur pasar. Nah, libur nasional Mesir itu hari Jumat dan Sabtu gitu. Jumat tuh kerja dan Sabtu untuk pasar, sehingga jalanannya sepi gitu dan enak sekali. Dan apalagi kalau malam-malam, waduh udah romantis banget lah. Cukup Wow, kita bisa romantis ya. di sana ya. Ya, Oke. saya pribadi kalau semisal lagi gabut gitu kan ya, cari inspirasi buat nulis Oh atau gitu. yang di Indonesia itu biasanya duduk-duduk di sini aja malam-malam gitu. Oh iya, ini kita bisa lihat street view-nya. Kalau siang ini kan malam ya, kalau ini siangnya. Nah, ini siangnya. Oh, ini siangnya ya. Ini rame nih. Ini semuanya kanan kiri ini situs semua ini. Museum-museum. Oke. Ada museum tekstil ya. Mesir ini senang banget buat museum. Hmm. Setiap tahun itu ada museum tekstil, museum sandal, museum. Iya, iya, iya. Tapi memang bagus ya. Jadi saya pribadi juga pengen kalau Indonesia tuh punya museum besar, tidak hanya museum nasional, Wow. tapi juga museum seni Islam ya, yang mengumpulkan khazanah Islam kita ya dari Aceh sampai Kepulauan Tidore. Wah, itu bisa jadi buat edukasi bersama, juga bisa jadi pemasukan negara itu. Iya, betul sih Mas. Karena sekarang ini masih parsial terpisah-pisah museum Islam. Hmm. Nah, ini jadi masing-masingnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian satu lagi. Oh, mohon maaf. Ya. Halo Mas. Halo. Wah, mohon maaf nih sepertinya Mas Miftahnya mungkin lagi menghadapi gangguan jaringan.
Oke, kayaknya sambil menunggu Mas Miftah, kita foto bersama aja dulu kali ya. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian boleh mohon dibuka dulu ininya kameranya, kita foto dulu. Oke. Sebentar. Ini sudah ada beberapa yang sudah buka foto. Oke, kita buka dulu. Boleh dibuka fotonya lagi. Yang bagi yang belum, silakan. Mas Ferdi ya, sudah Mas nyambung Mita ya? sudah bergabung, tapi kita foto dulu sebentar kali ya. Oh iya, silakan. Iya, iya. Oke, dari Kak Cuni tolong Kak ya, bisa untuk fotonya. Oke, bisa. Oke. Oke, ini udah semua ya yang buka kameranya. Kalau masih ada yang mau di kameranya buka lagi, silakan. Ya. 1, 2, 2, 3. sekali lagi. Pakai gaya dong. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak. Ya silakan Mas Miftah, mungkin mau dilanjutkan. Tadi video yang terakhir sudah ditonton ya? Apa belum? Apa keputus ya? Yang mana itu? Tadi Video belum yang ada terakhir. terlihat, tapi mungkin kayaknya Oh, karena udah jam 10 juga, mungkin bisa penutupan aja atau gimana gitu? oh ya, penutupan pakai video aja ya. Cuma 1 menit. Sudah muncul, Mas? Lagi loading, Mas. Ya, ini sudah, Mas. Oh iya. Sudah muncul? Ya, sudah, Mas. Oke, saya play ya. اكتشف بلدك التانية من أول وجديد. هي دي مصر. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti presentasi sampai di titik ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Ferdi, kepada tim Kamar Pelajar, dan teman-teman semua. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Terima kasih banyak, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga buat Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir. Seperti biasa, kita ingin memberikan tips kepada guide kita tadi sudah saya buat juga di kolom komentar, dan saya akan email kembali ke Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga buat Mas Miftah, udah bagus banget tadi ininya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Dan jangan lupa sampai kita berjumpa lagi di acara Keluar Kamar di tanggal 15 Agustus. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam dari Indonesia dan selamat sore dari Kairo. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Mas Miftah. Terima kasih. Ya, makasih. Sama-sama semuanya. Selalu semangat, selalu sehat. Semoga bisa mengusir.
Amin. Itu udah di Mesir itu.